Assalamualaikum guys, seperti biasa aku mau cerita lagi. Nah, jadi kemarin itu kan aku habis bikin video dan sedikit menyinggung tentang idealisme gitu. Nah, di sana juga aku bilang, idealisme yang aku punya, yang artinya aku mengklaim diri aku sendiri sebagai orang yang idealis gitu. Karena memang selama ini aku memaknai idealisme itu sebagai sebuah prinsip atau keyakinan yang kita pegang teguh gitu. Nah, ternyata menurut aliran filsafat, idealisme ini itu memiliki arti yang berbeda. Katanya, idealisme itu berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris ya, artinya ide, gagasan atau pemikiran. Terus lagi spiritual dan juga jiwa gitu. Bukan berasal dari kata ideal yang selama ini aku pikir idealisme itu berasal dari kata ideal gitu. Menurut penganut idealisme, mereka menempatkan ide itu sebagai gagasan utama dan pondasi yang paling penting dalam dunia realitas gitu. Jadi semua hal yang kita rasakan, yang kita alami dengan panca indera itu berasal dari sebuah ide gitu. Mereka menganalogikan dunia realitas dan dunia ide ini sebagai sebuah bayangan dan juga bentuk realitas yang sebenarnya. Misalnya, kita dipenjara di dalam sebuah gua selama bertahun-tahun, yang di dalam gua itu cuman ada celah kecil yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam gua tersebut gitu. Nah, pastinya mata kita itu kan tidak bisa ngelihat apa sih yang terjadi di luar gua itu. Nah, kita itu cuman bisa mengandalkan pantulan bayangan yang dipantulkan dari cahaya di luar aja gitu kan. Kita bisa melihat bayangannya aja di luar sana, itu entah itu bayangan pohon, bayangan burung, atau bayangan orang, atau bayangan aktivitas orang-orang tersebut gitu. Nah, karena di sana itu kan kita cuman mengandalkan satu-satunya cahaya yang kita punya gitu. Nah, lama-kelamaan kita akan mulai mengalami atau mulai meyakini bahwa bayangan ini tuh sebagai bentuk realitas yang sebenarnya. Padahal sebetulnya kan di luar sana itu ada realitas atau bentuk lain yang jauh lebih sempurna, yaitu bentuk aslinya itu sendiri gitu. Nah, mereka menganalogikan dunia realita ini itu sebagai bayangan dan dunia ide itu sebagai bentuk asli atau bentuk nyata yang sebenarnya gitu. Karena ide itu selalu lebih sempurna, lebih detail, dan juga lebih bagus. Fakta ini sebetulnya lumayan bikin aku malu karena ngaku-ngaku sebagai orang yang idealisme. Nah, aku juga tahu informasi ini itu dari kontennya Ferry Irwandi yang ngebahas tentang idealisme gitu. Nah, setelah aku tonton videonya ternyata lumayan pusing dan jujur emang aku nggak tahu sih tentang filsafat itu apa gitu. Tahu sendiri kan Ferry Irwandi bahasannya berat-berat dan kapasitas otak aku tuh nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi maaf kalau misalkan banyak sekali pemahaman yang salah gitu ya. Lalu kenapa kalau misalkan idealisme itu seperti yang didefinisikan oleh aliran filsafat tadi, bahwa idealisme itu sebagai ide gitu kan, bukan berasal dari kata ideal. Kenapa pemahaman yang kita tahu selama ini itu selalu mengaitkan idealisme dengan sebuah keyakinan atau sebuah prinsip. Nah, katanya idealisme itu sendiri memang mengalami pergeseran makna gitu. Dan kata Ferry Irwandi, beliau itu kan mencari tahu dari KBBI dan juga Kamus Besar Oxford. Ternyata idealisme itu sendiri memiliki 3 pemaknaan yang berbeda dan semuanya itu sah gitu. Jadi kalau misalkan selama ini aku menganggap idealisme itu dan menyangkut pautkannya dengan bentuk yang ideal, itu juga nggak salah gitu. Nah, buat kamu yang pengen tahu lebih jelasnya, mending kamu tonton aja deh YouTube channelnya Ferry Irwandi yang ngebahas tentang idealisme gitu. Ya jujur, cuman ini, cuman sedikit banget yang aku pahami gitu. Cuma sedikit banget yang aku dapet gitu. Jadi kalau misalkan banyak salah-salahnya, aku minta maaf ya.